Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4441. Duncan mengangguk dan berkata dengan suara dingin, "Saya harap Anda dapat menanggung beban." Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada petugas polisi di sekitarnya, "Segera tutup tim. Panggil semua petugas untuk segera kembali ke stasiun untuk rapat." Saat ini, Duncan tidak lagi peduli dengan penculikan Randall. Setelah skandal besar pecah, selain memicu kemarahan publik Amerika pada keluarga Faye, ini juga akan memicu kekecewaan publik Amerika terhadap sistem penegakan hukum di seluruh negeri. Lagi pula, begitu banyak gadis tak berdosa yang mati secara tidak wajar. Polisi tidak menyelesaikan kasus ini, dan akhirnya mengungkap masalah ini. Tapi sebelumnya dibenci oleh semua penculik. Ini bagus, penculik langsung menjadi pahlawan yang dunia bertepuk tangan dan memuji. Sementara yang asli sangat bersimpati kepada Randall. Tiba-tiba pria ini menjadi objek pelecehan yang paling dengki di dunia. Selain keluarga Faye, ada juga Departemen Kepolisian New York yang telah melihat reputasinya anjlok. Oleh karena itu, Duncan harus mempelajari situasi saat ini dengan atasan dan rekan-rekannya. Dan temukan cara untuk membuat wajah NYPD sedikit pulih. Dalam perjalanan kembali ke kantor polisi dengan mobil, perhatian Duncan terganggu. Memikirkan begitu banyak petunjuk yang selalu tidak jelas. Jadi dia berencana untuk menelepon teman lamanya Marshall. Bagi Duncan, Marshall bukan hanya saudara baiknya selama bertahun-tahun, tetapi juga seorang mentor dan teman. Temperamennya sendiri panas, Marshall relatif ringan. Jadi keduanya tidak hanya ngobrol tapi akur, kuncinya juga ada pada pemikiran untuk saling mengembangkan. Mereka berdua berspekulasi dalam obrolan bahwa seseorang akan secara terbuka mengeksekusi keluarga Faye. Dan sekarang itu menjadi kenyataan, jadi Duncan juga ingin berbicara dengannya tentang perubahan mendadak itu. Semua di depannya untuk melihat apakah dia memiliki pemikiran yang berbeda. Namun, dia merasa waktunya sudah sangat terlambat sehingga agak berisiko untuk menelepon. Belum lagi dia tidak tahu apakah lelaki tua keluarga Ann telah datang. Jadi tidak tepat untuk menelepon saat ini, jadi dia meletakkan teleponnya. Tapi dia tidak tahu bahwa saat ini, keluarga Ann telah mengepung Sarah dan mengobrol dengan khusyuk. Wanita tua itu memegang tangan Sarah dan tidak pernah melepaskannya sepanjang malam. Bibi Charlie, serta beberapa bibi dan paman lainnya. Juga dikelilingi Sarah, bagaimana melihat apa yang dia suka. Sarah sendiri agak tersanjung, dikelilingi oleh begitu banyak orang untuk meminta kehangatan untuk tidak mengatakan. Bingung, tetapi dia telah menerima banyak hadiah, dan masing-masing bernilai banyak uang. Dia juga tahu betul bahwa keluarga Ann sangat mementingkan dirinya. Di satu sisi, karena dia memberikan pil penyelamat untuk menyelamatkan nyawa lelaki tua itu. Dan di sisi lain, itu karena dia adalah tunangan Charlie. Keluarga Ann sangat merindukan Charlie, jadi mereka juga mencintainya dengan sangat hangat dan dengan penuh ketulusan. Hal ini juga membuat hatinya ekstra bahagia, menurutnya. Keluarga Ann adalah dukungan kuatnya di masa depan, perjanjian 3 tahun. Jika Charlie berani memberontak, takut keluarga Ann tidak setuju. Namun, melihat bahwa waktu telah mencapai bagian akhir malam. Sarah juga sedikit khawatir dengan kesehatan wanita tua itu. Ditambah dia harus membuat persiapan akhir untuk pertunjukan besok pagi. Jadi dia benar-benar tidak bisa terus menghabiskan begitu banyak waktu, jadi dia berkata, "Nenek, waktu sudah sangat larut, kamu pasti sangat lelah. Dan sudah terlambat bagiku untuk terus mengganggumu." Wanita tua itu berkata, Tidak ada, nenek tidak lelah sama sekali, saya sudah bertahun-tahun. Masalah terbesar adalah saya tidak dapat menemukan cucu saya. Takut bahwa dalam hidup ini saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Tapi hari ini kamu bisa datang, penyakit jantungku sudah setengah hilang, aku sangat bahagia hari ini. Sarah mengangguk, dan berkata dengan serius, "Nenek jangan khawatir. Aku akan punya waktu untuk datang menemuimu dan kakek." Bab 4442. Saat Sarah berbicara, dia sedikit malu untuk melanjutkan. "Nenek, hari ini benar-benar tidak pagi, aku harus melakukan latihan terakhir untuk pertunjukan besok pagi. Hampir sekarang saya harus terbang kembali ke New York, tidur di jalan, hampir subuh ketika saya tiba." Baru pada saat itulah wanita tua itu mengerti bahwa Sarah memiliki urusannya sendiri untuk diurus. Jadi dia buru-buru berkata, "Oh, itu kelalaian nenek. Saya tidak berpikir Anda punya sesuatu untuk dilakukan." Setelah itu,
Dia buru-buru berkata kepada putra sulungnya, Marshall. Marsekal, pergi dan atur pesawatnya, saya akan menemani cucu perempuan saya ke New York. Dan ketika konser putri saya datang, kami akan berada di sana untuk mendukungnya. Marshall mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan membuat pengaturan. Ketika Sarah mendengar ini, hatinya langsung terbakar oleh kecemasan. Dia tidak berani membiarkan wanita tua dan bibi Charlie pergi ke konsernya bersama. Lagi pula, Charlie dan istrinya sudah memesan untuk datang untuk mendukungnya. Dan jika wanita tua dan gadis-gadis itu juga pergi, mereka pasti akan mengenali Charlie ketika mereka melihatnya. Meskipun Sarah berharap Charlie bisa melepaskan hatinya dan mengidentifikasi dengan keluarga neneknya. Dia juga menghormati pilihan Charlie, karena dia belum siap. Dia seharusnya tidak mempercepat masalah ini untuknya sama sekali. Kalau tidak, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Jadi dia buru-buru berbicara, Nenek, kamu tidak boleh terlalu cerewet. Seperti yang saya katakan sebelumnya, konser saya tidak hanya di New York. Dalam beberapa hari itu akan menjadi tur sisi Los Angeles, Anda dapat mendukung saya langsung di rumah kalau begitu. Saat dia berkata, dia memberikan sedikit pukulan dan melanjutkan. Selain itu, meskipun tubuh kakek sudah pulih, tetapi gejala lain tidak berkurang. Lebih baik bagimu untuk tetap di sisinya dan merawatnya di saat-saat kritis. Bibi Charlie juga berkata, Iya Bu, ingatan ayah belum pulih. Sebaiknya kau tetap bersamanya. Ada banyak konser di Amerika Utara. Kita bisa bergabung dengannya saat dia datang ke Los Angeles. Semua orang akan membuat pengaturan terlebih dahulu. Ini saat yang tepat, kita bisa pergi bersama jika ayah dalam kondisi yang lebih baik. Bahkan dia bisa pergi ke tempat kejadian bersama. Mengapa kamu harus pergi ke New York pada malam hari? Wanita tua itu ragu-ragu sejenak dan menghela nafas sedikit. Hatinya telah diyakinkan oleh putrinya, tetapi masih tidak bisa tidak mengambil tangan Sarah. Dengan sedikit tersedak dia berkata, Sarah, Nenek benar-benar tidak bisa membiarkanmu pergi. Kamu bisa tiba-tiba muncul hari ini, hati Nenek sangat senang. Aku benar-benar ingin membuatmu tetap ada selama beberapa hari lagi. Jika tidak, kamu akan pergi begitu cepat. Nenekmu masih merasa bahwa semua ini seperti mimpi. Sarah berkata, Nenek, jangan khawatir, lagi pula aku sibuk dengan konser perpisahan ini. Aku akan berhenti sepenuhnya, maka akan ada banyak waktu untuk menemanimu. Saat dia berkata, dia buru-buru menambahkan, mungkin kita bisa segera menemukan Charlie. Saat itu, kami berdua datang ke Los Angeles untuk menemanimu. Ketika wanita tua itu mendengar ini, air mata langsung keluar dari matanya lagi. Dia memegang tangan Sarah dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagus, bagus. Nenek percaya bahwa kita akan mendapatkan Charlie kembali. Aku masih menunggu untuk melihat kalian berdua menikah dan menggendong cucuku. Ketika saatnya tiba, kamu dan keluargamu akan menetap di Los Angeles dan menghabiskan waktu bersama nenek. Sarah mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan serius. Nenek, jangan khawatir, kami semua akan bersamamu ketika saatnya tiba. Wanita tua itu mengangguk lega, mengulurkan tangan dan menyeka air matanya, dan berkata, Anak yang baik, karena kamu masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan besok. Nenek tidak akan menundamu, tetapi kamu menyelamatkan hidup kakekmu. Kami tidak punya waktu untuk berterima kasih dengan benar, hati saya benar-benar minta maaf. Dan kamu adalah calon istri menantuku. Selama ini, tidak tinggal di rumah selama 1 malam. Sarah sibuk berkata, Nenek, kamu telah mengatakan, aku adalah calon menantumu. Kalau begitu kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Malam ini sungguh situasinya tidak memungkinkan. Tapi kamu jangan khawatir, aku pasti akan sering mengunjungimu. Lalu setiap hari di sini di keluarga untuk makan dan minum, Anda mengantar saya tidak pergi. Bagus. Wanita tua itu berkata dengan sangat lega, dengan kata-katamu, Nenek lega. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berkata, Ayo, Nenek akan membawamu ke pesawat. Bab 4443. Keluargaan menyaksikan pesawat pribadi Sarah lepas landas. Dan baru kemudian berbalik dan kembali ke villa. Wanita tua itu bahkan meneteskan air mata setelah Sarah pergi, tersedak dan berkata kepada anak-anaknya. Ini adalah buah yang baik yang telah ditanam kakakmu untuk ayahmu dan untuk kami. Jika dia tidak mengatur pernikahan ini untuk Charlie, saya khawatir ayahmu tidak akan mampu mengatasi rintangan ini hari ini. Rintangan ini kita semua.
benar-benar tidak akan bisa melewatinya. Marshall juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bu, kamu benar. Jika bukan karena pil Nona Gu, ayah mungkin sudah meninggal malam ini. Wanita tua itu berkata dengan serius, kami berutang banyak terima kasih kepada keluarga Gu untuk masalah ini. Kami secara pribadi harus berterima kasih kepada mereka secara pribadi. Menurut pendapat saya, ketika kesehatan ayahmu sedikit lebih baik, kita semua harus pergi ke East Cliff untuk berterima kasih kepada ayah Sarah secara langsung. Jangan biarkan orang berpikir bahwa keluargaan kita telah kehilangan sopan santun. Marshall mengangguk dan berkata, Bu, Anda benar, bantuan yang sangat besar, kami benar-benar harus berterima kasih padanya secara pribadi. Tapi ingatan ayah relatif buruk sekarang, hal semacam ini. Saya khawatir dia akan segera lupa ketika dia mendengar bahwa dia harus pergi ke East Cliff. Aku khawatir dia akan enggan. Marshall tahu betul di dalam hatinya, bahwa setelah kecelakaan keluarga saudara perempuannya, orang tua itu sangat menjijikan bagi East Cliff dan Aurose Hill dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan jika dia mendengar nama kedua tempat ini, dia harus menampar meja dan mengutuk dengan marah. Dan ingatannya saat ini, yang kebetulan tinggal tak lama setelah kematian saudara perempuannya. Biarkan dia pergi ke East Cliff dalam keadaan seperti itu, dia pasti akan sangat menjijikan. Wanita tua itu mendengarkan, mengangguk sedikit, dan menghela nafas. Ini memang masalah, mari kita lihat keadaan ayahmu kalau begitu. Jika kita dapat berbicara dengannya dan memberitahu dia tentang situasinya, mungkin dia masih bisa menerimanya, yang terpenting adalah berbicara dengannya sekali sehari. Berkata, wanita tua itu menghela nafas dan melanjutkan, faktanya, aku ingin membawa ayahmu bersamaku ke East Cliff, ada egois lain. Beberapa orang buru-buru memandang wanita tua itu, menunggunya berikutnya. Pada saat ini, wanita tua itu dengan serius berkata, aku ingin membawa ayahmu ke keluarga Wade untuk melihat adikmu. Dan omong-omong, dengan keluarga Wade untuk mengangkat semua darah buruk selama bertahun-tahun. Setelah jeda, wanita tua itu melanjutkan, selama bertahun-tahun. Meskipun kami belum melakukan kontak dengan keluarga Wade, dan bahkan hati ayahmu pernah sangat tidak puas dengan mereka. Tapi, keluarga Wade pada akhirnya adalah ipar kakak perempuanmu, apalagi. Meskipun keberadaan Charlie masih belum diketahui, tapi darah mengalir di tubuhnya. Apakah keluarga Wade dan keluarga Ann dan masa depan mereka? Jika Charlie ditemukan, demi dia, kami terikat untuk melepaskan kecurigaan sebelumnya dengan keluarga Wade. Daripada menambah kesenjangan, lebih baik buka lebih awal. Agar ketika kita menemukan Charlie, kita bisa memberinya keluarga yang utuh dan harmonis. Pada saat itu dia mendapat dukungan dari keluarga Ann dan keluarga Wade. Dia juga bisa berada di jalur yang benar secepat mungkin. Bagaimana menurutmu? Marshall berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, Bu, saya setuju dengan keputusan Anda. Markus juga berkata dengan serius, Bu, saya memiliki pendapat yang sama dengan kakak. Martel dan TC juga mengikuti tanpa berpikir dan menyatakan sikap yang sama. Wanita tua itu mengangguk lega dan meratap. Yang paling kukhawatirkan sekarang adalah ayahmu tidak sabar menunggu hari ketika Charlie kembali. Kami telah mencari Charlie selama 20 tahun dan sejauh ini tidak menemukan apapun. Aku tidak tahu berapa lama untuk menemukan keberadaannya. Bab 4444. Berbicara tentang ini, mata wanita tua itu memerah, dan sambil menghela nafas berkata, 1 atau 2 tahun mungkin baik-baik saja, 3 atau 5 tahun, 10 atau 8 tahun, dia pasti tidak sabar. Marshall mendengar ini, dan hanya bisa menghela nafas. Kalau saja saya bisa membeli pil permajaan, masalah ayah bisa teratasi. Wanita tua itu melihat efek dari pil penyelamat jantung penyebaran darah hari ini. Dan langsung sangat percaya diri pada pil itu lagi, jadi dia buru-buru berkata, Marshall, ayo kembali ke ruang tamu, kamu bisa memberiku penjelasan yang bagus tentang apa pil ini. Baru-baru ini ibu juga mendengar orang membicarakannya. Tapi selalu merasa bahwa apa yang mereka katakan terlalu fantastis dan tidak seperti yang sebenarnya. Jadi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Markus di sisinya juga mengangguk dan setuju. Ya, kakak, baru-baru ini banyak orang di lingkaran yang mengabarkan khasiat ajaib dari pil permajaan. Saya awalnya ingin mengirim seseorang untuk mencoba mencari tahu tentang itu. Tapi akhir-akhir ini ada banyak hal yang harus dilakukan, jadi saya tidak punya energi untuk melakukannya.
Jadi kupikir ketika kamu kembali, mari kita diskusikan dengan benar sebelum membuat keputusan. Marshall melihat waktu dan berkata, Bu, sudah terlambat malam ini. Kenapa kamu tidak kembali dan istirahat dulu? Aku akan pergi dengan Markus untuk menemani ayah. Dan ketika Anda sudah cukup istirahat, saya akan berbicara dengan Anda dan semua orang tentang pil permajaan besok. Wanita tua itu melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, ibu tidak lelah sama sekali. Jika Sarah tidak pergi, aku bisa berbicara dengannya sepanjang malam. Sekarang dia kembali ke New York, hatiku kosong, jadi aku tidak ingin tidur. Dia melihat sekeliling dan berkata kepada semua orang, jangan terburu-buru untuk beristirahat malam ini. Anggap saja itu sebagai pertemuan keluarga dan mari kita mengobrol dengan baik. Melihat wanita tua itu berkata begitu, mereka semua secara alami setuju untuk melakukannya. Dan sekelompok orang mengepung wanita tua itu dan kembali ke ruang tamu. Setelah duduk, Marshall menceritakan seluruh proses perjalanannya sebelumnya ke Aurous Hill secara rinci. Ketika semua orang mendengar penjelasannya tentang efek ajaib dari pil permajaan pada penawar itu, mereka semua tercengang. Markus berkata dengan kagum, Kakak, saya pikir desas-desus ini pasti sangat dibesar-besarkan. Tapi menurutmu, rumor di luar tidak berlebihan sama sekali. Barang ini benar-benar dapat memutar kembali waktu? Ya. Marshall menghela nafas, sayang sekali saya hanya melihat efek seperempat dari pil permajaan. Saya tidak memiliki kesempatan untuk melihat kinerja magis seperti apa yang dimiliki oleh seluruh pil permajaan setelah meminumnya. Markus segera berkata, ini sederhana. Aku akan meminta seseorang untuk langsung menyelidiki orang yang mendapatkan pil permajaan besok. Dan lihat seberapa banyak dia telah berubah sebelum dan sesudah. Saya pikir karena dia mampu membeli pil permajaan. Dia harus punya tim medis sendiri, semua rekam medis dan kondisi kesehatannya. Harus ada informasi yang sangat detail. Dan orang seperti ini pasti memiliki masalah kesehatan yang besar untuk menawar pil permajaan. Jadi selama kita mendapatkan catatan medisnya, kita bisa tahu seperti apa kondisi fisiknya sebelum meminum pil permajaan. Dan persis seperti apa kondisi fisiknya. Selain itu, saya percaya bahwa setelah minum pil permajaan, dia pasti akan meminta tim medisnya melakukan evaluasi baru terhadap tubuhnya untuk pertama kalinya. Dan gunakan sarana ilmiah untuk mempresentasikan semua perubahan secara visual. Itu terjadi di tubuhnya sebelum dan sesudah minum pil. Jadi selama kita bisa mendapatkan catatan medisnya, kita akan dapat mengetahui seberapa efektif seluruh pil permajaan sebenarnya. Marshall berkata, Bu, sebenarnya, cara teraman adalah membawa ayah ke pelelangan pil permajaan tahun depan. Dan belilah pil itu di tempat dan biarkan dia meminumnya di sana. Bab 4445. Wanita tua itu menghela nafas dan berkata, tapi menurut apa yang kamu katakan? Mereka hanya mengadakan lelang setahun sekali, dan tahun ini baru saja berakhir. Jadi kita harus menunggu 1 tahun lagi untuk yang berikutnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Wanita tua itu berkata, kamu baru saja mendengar dari Sarah, hanya ada 1 pil penghemat darah yang tersisa. Jadi kita harus membuat lebih banyak rencana. Lelang adalah rencana terbawah terakhir. Jika kita bisa mendapatkan pil permajaan melalui saluran lain sebelum pelelangan, itu akan sangat bagus. Setelah keluargaan mencapai konsensus tentang masalah pil permajaan, wanita tua itu tiba-tiba dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Dan tampaknya seluruh orang itu agak tercerahkan. Dengan senyum tergantung di wajahnya yang keriput dan ekspresi penuh harapan. Dia tidak bisa tidak meratapi, agar ayahmu mendapatkan pil permajaan. Dan kemudian cepat untuk menemukan Charlie, itu akan bagus. Di samping, Markus buru-buru berkata, Bu, saya akan mengatur sekelompok orang lain untuk pergi keluar. Dan cari keberadaan Charlie untuk melihat apakah kita bisa menemukan petunjuk yang berharga. Wanita tua itu berkata dengan serius, kami telah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya selama bertahun-tahun. Tapi kami belum bisa menemukan petunjuk apapun tentang Charlie. Jadi saya sekarang bertanya-tanya apakah kita akan ke arah yang salah untuk memulai. Markus bertanya, Bu, apa maksudmu? Wanita tua itu berbicara, saya ingat bahwa kami pertama kali mencari di seluruh Aurous Hill beberapa kali. Dan kemudian menyebar dari Aurous Hill ke seluruh Cina. Tapi setelah mencari lebih dari 10 tahun di sana tanpa petunjuk, kami terus memperluas cakupan ke seluruh dunia, dan kami belum menemukan petunjuk apapun sampai sekarang. Markus berkata,
Ini masalahnya, Anda tahu, mencari orang itu tidak mudah. Dan terkadang, keberuntungannya tidak begitu baik. Kami telah mencari anak yatim piatu keturunan Tionghoa di seluruh dunia. Sekitar usia yang sama dengan Charlie, dan kemudian temukan cara untuk mengumpulkan DNA masing-masing. Dan informasi DNA saudara perempuan saya untuk melakukan perbandingan, ini adalah cara yang paling mudah. 1,5 miliar orang Cina di dunia, dan seusia Charlie, setidaknya ada 100 juta orang. Bahkan jika kita menggunakan semua kemampuan dan sumber daya kita, tidak mungkin membandingkan DNA dari 100 juta orang. Kalau kita bisa mencapai 90%, setidaknya ada 10 juta orang yang tidak akan bisa dibandingkan. Dan, banyak hal yang tidak seperti yang diharapkan, berkali-kali orang yang ingin Anda temukan berada di 10% yang tidak Anda periksa. TC pun mengangguk dan berkata, kakak kedua benar, keberuntungan adalah sesuatu yang sering tidak bisa digambarkan. Bahkan jika kamu mencari 1 dari 100, mungkin saja menemukan 99 berturut-turut salah. Wanita tua itu juga mengangguk setuju dan berkata, jadi saya pikir kita tidak boleh menyebar begitu banyak sekarang. Markus bertanya, Bu, maksudmu mempersempit pencarian? Benar. Wanita tua itu berkata dengan sangat serius, saya pikir kemungkinan besar Charlie masih di pedesaan. Markus berkata, Bu, Cina memiliki lebih dari 9 juta kilometer persegi, 1,4 miliar orang. Mulai dari awal lagi untuk menemukan Charlie, kita butuh setidaknya 10 tahun lagi. Dan negara ini tidak memiliki semua database informasi DNA. Umumnya akan meninggalkan informasi DNA di database informasi. Entah memiliki catatan kriminal atau pergi ke polisi untuk mendaftar mencari kerabat. Jika tidak, informasi DNA kebanyakan orang tidak akan disertakan, sangat sulit ditemukan. Tetapi wanita tua itu berkata dengan sangat serius, tidak masalah. Kali ini kita akan mulai dari pencarian domestik. Karena kita sudah memeriksa seluruh Aurous Hill. Mari kita lakukan penyelidikan menyeluruh terhadap provinsi di sekitar Aurous Hill, terutama provinsi di selatan Aurous Hill. Markus mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan mengatur untuk memulai dengan provinsi di sekitar Aurous Hill.